got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Karena alasan geografi, suatu negara menyusun geostrateginya. Jadi, geostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Oleh karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Strategi biasanya menjangkau pada masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertimbangan geostrategi untuk negara Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek. Di samping aspek geografi, juga aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Posisi silang Indonesia merupakan dasar dalam penyusunan geostrategi Indonesia. Dengan demikian, geostrategi berkembang sebagai suatu pengejauhan tahan dari wawasan atau outlook atau pandangan hidup suatu bangsa dan kawasan terbentuk karena kondisi lingkungan atau environmental yang mempengaruhi bangsa tersebut di dalam memperjuangkan hak hidupnya di atas bumi ini dengan menitik beratkan kepada ruangan untuk hidup dan penguasaannya. Satu, geostrategis dijadikan sebagai suatu cara untuk memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia. Geostrategis ini diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah Indonesia dan meningkatkan kemajuan bangsa dan sifat khas. 2. Ketahanan nasional sebagai geostrategis negara. 1. Geostrategis Indonesia dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategis ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. 2. Rumusan ketahanan nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya dan dapat menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. 3. Teori national power. 1. Secara filosofis, teori yang dekat dengan ketahanan nasional bagi suatu negara sudah lama dikembangkan oleh berbagai ilmuwan di berbagai negara melalui teori national power. 2. Namun secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda-beda. Karena hal itu terkait dengan satu lingkungan strategis, kehidupan sosial, budaya, dan pendekatan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. 3. Unsur elemen ataupun faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara itu terdiri atas beberapa aspek. Tujuan geostrategi. Geostrategi merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera.
Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Contoh nyata dari penerapan geostrategi. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timur Leste. Sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI pada tahun 1999 silam. Tahanan nasional sebagai geostrategis negara. 1. Geostrategis Indonesia dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategis ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. 2. Rumusan ketahanan nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya dan dapat menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Landasan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang merupakan kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara tertentu tentu saja harus didasari oleh segenap landasan, baik landasan ideal, konstitusional, dan juga wawasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkum, mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan ideal negara Indonesia adalah Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visionalnya adalah Wawasan Nusantara. National power. Satu secara filosofis teori yang dekat dengan ketahanan nasional bagi suatu negara sudah lama dikembangkan oleh berbagai ilmuwan di berbagai negara melalui teori national power. Kedua, namun secara konsepsional penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda-beda karena hal itu terkait dengan lingkungan strategis, kehidupan sosial budaya dan pendekatan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. 3. Unsur, elemen ataupun faktor yang mempengaruhi kekuatan dan ketahanan nasional suatu negara itu terdiri atas beberapa aspek. Jadi, unsur kekuatan nasional menurut Hans G. Morgan, unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor tetap atau stable factor yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor tidak tetap atau berubah biasa disebut dengan dynamic factor yang terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Unsur ketahanan nasional menurut James Cleary, unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu single faktor yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer, dan integrity faktor yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Itulah dua unsur ketahanan dan unsur kekuatan nasional yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan.
Unsur-unsur TANAS. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah pemerintahan, dan tujuan nasional serta peran internasionalnya. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional.